Pertama, bahwa sholat id tidak disyariatkan azan dan qomat. Sholat id tidak disyariatkan padanya apa? Azan dan qomat. Ibnu Abbas dan Jabir berkata, lam yakun yu'adzan yaumul fitr wala yaumul adha. Tidak pernah ada azan di zaman Nabi, Idul Fitri maupun Idul Adha. Jabir bin Samurah berkata, aku sholat bersama Rasulullah SAW 2 hari raya, bukan hanya sekali, lebih dari 2 kali, tanpa azan dan qomat. Coba mas, kita pikirkan sedikit aja, kita renungkan nih hadis nih, karena nih hadis sebetulnya mengandung sebuah kaidah yang agung sekali mas. Apa itu? Saya mau tanya sama antum. Nabi SAW tidak adzan dan tidak qomat. Padahal adzan dan qomat pada waktu itu dibutuhkan tidak? Dibutuhkan mas, untuk memanggil orang. Baik. Nabi mampu tidak menyuruh Bilal untuk adzan? Mampu. Tapi Nabi lakukan tidak? Tidak. Berarti, nah ini sebuah kaidah yang sangat bagus sekali. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, sementara pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada, maka itu artinya tidak disyariatkan. Maka itu artinya apa? Tidak disyariatkan. Sekarang kalau misalnya ada orang yang adzan buat sholat id, hukumnya apa? Kita katakan Anda mengada-ngada dalam syariat. Iya. Maka kiaskanlah kepada setiap permasalahan itu, Pak. Yang di zaman Nabi SAW ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya, tapi Nabi tidak lakukan, itu tandanya tidak disyariatkan. Iya. Kiaskan kepada permasalahan itu. Sekarang mencintai Rasul, pendorong untuk apa itu? Ya, mungkin sebagian orang yang merayakan kelahiran ya mengatakan dalam rangka cinta. Pendorong ada, penghalang tidak ada, mereka mampu melakukannya tapi mereka tidak melakukannya. Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Beda kalau memang pendorongnya belum ada atau penghalangnya masih ada. Contoh, pendorongnya belum ada. Di zaman Nabi nggak ada ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu shorof, nggak ada, karena pendorongnya belum ada, Pak. Bahasa Arabnya bahasa para sahabat, masya Allah, manusia yang paling fasih bahasa Arabnya para sahabat. Nggak perlu mereka belajar shorof, nahwu nggak perlu, belum ada pendorong. Kata para ulama, kalau sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, ketika pendorongnya, sebabnya muncul dan itu maslahatnya besar, boleh. Iya. Makanya para ulama kemudian meletakkan ilmu nahwu, ilmu shorof, karena banyak orang yang masuk Islam dari selain Arab, nggak paham bahasa Arab, bingung, nggak ada titik. Antum aja kalau baca kitab gundul yang masih ada titik, pusing nggak mas? Puyeng kan? Ini kok gundul gini? Gondrong aja belum bisa gitu kan? Gimana gundul gitu kan? Iya. Maka ya akhi, azakumullah wa yakum, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, letakkan ilmu nahwu. Kapan didomahkan, kapan dimansuhkan, mulai dibikin. Untuk kemaslahatan menjaga Al-Quran. Ya. Mulai dibikin ilmu bahasa Arab, ilmu shorof, ilmu nahwu, ilmu hadis, begini kaidah-kaidahnya untuk membela Al-Quran dan hadis. Ini akhir disebut dalam ilmu usul fikih disebut maslahat mursalah. Maslahat mursalah namanya. Atau penghalangnya masih ada. Nabi tidak lakukan karena ada penghalang. Contohnya, kenapa di zaman Nabi tidak sholat tarawih tiap malam? Kenapa baru dilakukan di zaman Umar tiap malam tarawih itu, Pak? Karena disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan, aku khawatir diwajibkan atas umatku.
Ini dia penghalang yang sangat besar. Kenapa Nabi tidak melakukan sholat tarawih tiap malam? Kata Rasulullah, aku khawatir diwajibkan atas umatku. Umar bin Khattab melihat penghalangnya sudah tidak ada. Dan ini maslahatnya besar. Apalagi Nabi SAW memberikan keutamaan. Sesungguhnya siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Maka Umar pun mensyariatkan, menyuruh sahabat untuk berkumpul dan dengan diimam satu hari, satu imam. Dan Umar berkata sebaik-baik bid'ah itu ini. Maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Nah ini ya akhi, di zaman Nabi SAW belum yang namanya dikumpulkan Al-Quran, Al-Quran belum dibukukan. Kenapa? Karena di zaman Nabi masih ada penghalang. Penghalangnya apa? Pada waktu itu ayat Al-Quran terus-menerus turun, belum selesai, Pak. Adapun di zaman Abu Bakar sangat dibutuhkan. Bayangkan, banyak para penghafal Quran meninggal di medan perang. Iya, sehingga Umar berpendapat ini bahaya. Kalau ternyata semua penghafal Quran meninggal dunia, bisa hilang Al-Quran. Maka Umar minta kepada Abu Bakar, kumpulkan Al-Quran, jadikan satu mushaf. Iya. Nah ini ya akhwat Islam azakumullah ya. Jadi lihat, sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu tidak lepas berarti dari 3 keadaan. Yang pertama, Rasulullah tidak lakukan kenapa? Karena belum ada belum ada sebabnya. Yang kedua, Rasulullah tidak lakukan kenapa? Karena masih ada penghalang. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak lakukan padahal pendorongnya sudah ada, penghalangnya tidak ada. Nah yang ketiga ini yang tidak disyariatkan. Kita kembali ke hadis Jabir. Kata Jabir bin Samurah, aku sholat bersama Rasulullah SAW Idul Fitri dan Idul Adha bukan hanya sekali, lebih dari 2 kali, tanpa azan dan qomat. Lihat Pak, ini sebetulnya kaidah ini Pak, ya, yang harus kita fahami dalam masalah mana yang Rasul lakukan ternyata itu tidak disyariatkan, mana yang Rasul tinggalkan tapi tetap disyariatkan. Paham insyaallah? Paham nggak sampai sini? Baik.